juga di sekolah minggu di rumah luar biasa dan sehat-sehat ya. Adik-adik, sekarang kita mau sekolah minggu lagi. Siapa yang adik-adik kangen untuk sekolah minggu? Wah, semuanya tunjuk tangan, puji Tuhan. Kalau gitu adik-adik sekarang bangkit berdiri, kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan ya. Boleh satu tunjuk tangan dan pakai gerakan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara dan terus setiap hari. Adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk ibadah kita. Adik-adik tetap dengan sigap berdiri. Kita akan mengangkat pujian Bapa Kuda. Kami
hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan perlindungan dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan datang mendera, Engkau selalu hadir memberi pertolongan dan kekuatan sehingga kami mampu bertahan dalam segala ujian. Kami hendak menyerukan pujian syukur kepadamu di dalam persekutuan ibadah kudus ini. Hadapkanlah wajah-Mu supaya kami memperoleh penguatan kembali. Dengan demikian, kesetiaan dan iman kami tidak akan mundur dalam menghadapi segala pergumulan. Sebab kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimahkotai kemenangan, yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk kembali dan boleh mengambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Ya. Sudah dibuka adik-adik? Dari Amsal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Semua ikutin kakak ya, baca firman Tuhan. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu ini. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam titah. Tapi sebelum kita mau masuk dalam titah, kita mau bermain alat musik dulu Bang Henry. Ya, jadi bukan Bang Henry doang main alat musik gitar. Adik-adik sekolah minggu juga bisa main alat musik. Nah, hari ini kita mau main alat musiknya dengan lagu Pujilah Nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan,
musik kita. Dan sekarang kita masuk ke dalam titah. Nah, titah hari ini, minggu ini karena minggu pertama, jadi dengan bahasa Simalungun. Nah, adik-adik sekarang boleh membaca dan mendengarkan titahnya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Sudah? Nah, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik semua yang ada di rumah. Kakak berharap kabar adik-adik hari ini di dalam keadaan baik dan juga di dalam keadaan sehat ya. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan mulai memasuki firman Tuhan pada hari ini. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah boleh menjaga kami di dalam satu minggu ini, sehingga pada hari ini kami boleh kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan dari kakak kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kebaikan, agar kami selalu di dalam keadaan sehat. Begitupun dengan teman-teman kami yang sudah lama tidak berjumpa dengan kami Tuhan, dimanapun mereka berada, agar mereka selalu di dalam keadaan sehat.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, adik-adik kakak persilahkan untuk menonton cerita berikut ini. Silahkan adik-adik. Di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan. Di situ berkumpul orang-orang pintar dan bijak. Mereka disebut juga orang Majus. Suatu hari, ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut dan juga senang. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Betlehem. Orang-orang Majus itu menyelidiki nubuatan itu dan mereka bisa melihat bintangnya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem dan melihat bayi, yaitu raja orang Yahudi. Rombongan orang Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Orang Majus tiba di Yerusalem, tetapi Raja Herodes terkejut karena tidak tahu ada raja yang baru lahir. Raja Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat. Tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak itu. Kemudian orang Majus itu melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf, Ibu Maria dan anak itu berada. Lalu orang Majus itu sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Malaikat memberitahu orang Majus agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu. Ya adik-adik yang ada di rumah, bagaimana cerita tadi? Cerita tadi sama dengan tema firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu pintar. Yuk adik-adik sama-sama katakan pintar. Ya, cerita hari ini bagaimana orang Majus bisa menemukan Yesus yang dilahirkan. Dulu Tuhan Yesus itu dilahirkan bukan di tempat yang bagus, tapi Tuhan Yesus dilahirkan di sebuah kandang domba yang hina. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lahir, dilahirkannya pasti di tempat yang bagus. Coba ditanya papa dan mamanya, pasti ada nama rumah sakitnya. Sedangkan Tuhan Yesus kita dilahirkan di sebuah kandang domba. Iya adik-adik. Nah, ada orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini dikenal karena mereka pintar, karena mereka hebat. Mereka mau pergi untuk menjumpai Yesus yang sudah dilahirkan. Karena mereka pintar, mereka mencari akal
bagaimana ya cara menemukan Tuhan Yesus? Bagaimana cara menemukan tempat Tuhan Yesus dilahirkan? Akhirnya mereka melihat sebuah bintang. Bintang yang bersinar terang. Bintang yang menunjukkan ke arah mana mereka harus pergi untuk melihat Yesus yang dilahirkan itu. Orang-orang Majus berkata, "Hei, lihat, itu dia bintangnya. Ayo kita ikutin, biar kita tahu di mana tempat Yesus dilahirkan." Akhirnya mereka pun pergi mengikuti bintang yang menunjukkan arah tempat Yesus dilahirkan. Nah, adik-adik, sesampai di sana, orang-orang Majus menemukan Tuhan Yesus dan mereka memberikan persembahan. Persembahan mereka itu berupa emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, kita pun harus memberikan persembahan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah baik terhadap kita. Apa yang harus kita persembahkan? Kita tidak perlu mempersembahkan seperti apa yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus. Kita tidak perlu mempersembahkan emas, kita tidak perlu mempersembahkan kemenyan, kita tidak perlu mempersembahkan mur. Tapi apa yang harus kita persembahkan? Yang adik-adik harus persembahkan untuk Tuhan Yesus adalah kepintaran, kebaikan adik-adik selama di rumah bersama dengan papa dan mama dan juga adik atau kakak ataupun abangnya. Kepintaran apa yang adik-adik harus berikan pada Tuhan? Misalnya nih, setelah adik-adik bermain, pasti rumahnya berantakan ya. Ada mainan di sana, mobil-mobilan, masak-masakan, ataupun boneka. Nah, karena adik-adik adalah anak Tuhan yang pintar, adik-adik setelah bermain harus merapikan mainannya yang berserakan. Taruh di sebuah tempat, dirapikan. Jadi, mamah dan papa sangat senang melihat adik-adik. Apalagi kepintaran yang adik-adik bisa berikan untuk Tuhan. Setelah adik-adik misalnya pergi dari luar, pasti pakai sendal. Nah, sendalnya tidak boleh asal dilempar saja, tapi adik-adik ambil, adik-adik taruh di tempat sendal. Dan juga misalnya nih, adik-adik udah pasti bisa mandi sendiri kan? Ya, pagi-pagi setelah bangun, adik-adik tidak usah disuruh sama mama, mandi. Tapi adik-adik bisa langsung mandi sendiri. Bisa juga tidur siang sendiri. Dan yang terpenting untuk adik-adik, kepintaran yang harus adik-adik persembahkan untuk Tuhan adalah rajin berdoa dan juga rajin ibadah. Walaupun ibadah kita mungkin ibadah online, tapi itu karena adanya COVID-19 atau Corona. Nah, adik-adik boleh beribadah di rumah, tidak boleh bermalas-malasan. Dan juga adik-adik harus rajin memuji Tuhan Yesus. Dengan cara bernyanyi juga boleh ya, menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan. Ada satu hal lagi, kepintaran yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan Yesus, yaitu adik-adik pintar di dalam membagi waktu. Maksudnya kakak, adik-adik mengurangi bermain handphone ya, sehingga adik-adik tidak bermasalah dengan matanya. Nanti matanya kalau keseringan bermain handphone bisa jadi buram ya. Akhirnya pakai kacamata. Nah, jadi banyak sekali kepintaran-kepintaran yang bisa adik-adik berikan untuk Tuhan Yesus. Seperti orang Majus, mereka memberikan emas, mereka memberikan kemenyan, mereka memberikan mur. Tapi adik-adik semua yang ada di rumah tidak perlu memberikan seperti itu. Yang perlu adik-adik berikan adalah menjadi anak yang baik, mendengarkan orang tua, berdoa, doa makan, doa tidur, ataupun doa bangun pagi.
dan juga pintar membagi waktu di dalam bermain game, sehingga adik-adik akan membuat persembahan yang indah untuk Tuhan Yesus. Sampai di sini firman Tuhan kita pada hari ini ya adik-adik. Sebelum kita membuat tugas, mari kita kembali berdoa. Yuk adik-adik, semua dengan keadaan sikap yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini, di mana Bapa, kami adik-adik sekolah minggu harus mempersembahkan kepintaran kami untuk kelahiran Tuhan Yesus, untuk kehadiran Tuhan Yesus bagi kami. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih juga karena kami boleh beribadah Tuhan pada hari ini, walaupun ibadah kami melalui online. Tapi kami bergembira, kami bersuka cita karena tetap boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami, biarlah kami menjadi anak yang baik, anak yang semakin pintar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Amin. Ya adik-adik, terima kasih sudah ikut beribadah secara online pada hari ini ya. Dan jangan lupa tugas kita pada hari ini. Salam sehat adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, tugas hari ini adalah membuat bintang ya. Membuat bintang, tapi jangan lupa ada tujuannya ya. Ada arahnya, yaitu ke Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan. Jangan lupa ya adik-adik, membuat bintang dan juga tujuannya kemana ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Yuk adik-adik boleh siapkan persembahannya. Persembahannya 2 ya. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, sama-sama kita angkat persembahan kita dan katakan, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. 1, 2, 3, ya. Apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian sungguh bangga Bapa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Bapa kalau hari ini kami boleh sama-sama beribadah
dengan adik-adik sekolah minggu kami walaupun secara online. Terima kasih Engkau telah menuntun ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga saat ini akhirnya. Kami juga tadi sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu kami, orang tuanya dan keluarganya Bapak. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu kami dalam kegiatannya sehari-hari, dalam persekolahannya, pembelajarannya juga. Biar Tuhan yang memberkati mereka agar segala persekolahan, pembelajaran mereka juga itu boleh berjalan dengan baik walaupun saat ini masih secara dengan online Bapak. Berikan juga kami kesehatan Tuhan dan daripada-Mu saja agar kami boleh menjalankan hari-hari kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapak ternyata abangnya selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah.